warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua kan? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik pengolahan. Tapi sebelumnya saya jelaskan bahwa daerah kita masih pandemi COVID-19 atau corona dan zonanya masih zona kuning, masih cukup berbahaya. Jadi mohon kepada anak-anakku semua untuk tidak bepergian terlebih dahulu. Kurangi bepergian kalau tidak penting. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Kalau terpaksa harus bepergian, gunakan masker atau face shield dan cuci tangan sebelum kalian mengucek mata atau mengusap mata atau muka kalian. Cuci tangan dengan sabun, jangan cuci tangan biasa saja. Itu ya. Oke. Saya harapkan kalian semuanya sehat semua, tidak ada halangan apapun dan kita bisa memasuki pembelajaran ini dengan rasa senang dan semangat pagi. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan bunyi lonceng, klik semua dan komen di bawah ini. Terima kasih. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teknik pengolahan pangan. Walaupun di kelas 7 dan kelas 8 kalian sudah mempelajari beberapa teknik pengolahan pangan, kita akan mengulas kembali sedikit sekali ya, sedikit ulasan teknik pengolahan pangan ya. Teknik pengolahan pangan ada dua, yaitu moist heat atau panas basah dan dry heat cooking atau panas kering. Apa itu panas basah? Mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan ya untuk mematangkannya. Kalau panas kering, mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya ya. Sekarang kita masuk ke panas basah atau moist heat cooking. Yang pertama umum sekali yaitu merebus ya atau boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih, yaitu sekitar lebih dari 100 derajat Celcius. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Contohnya merebus, kalau di kelas 9 ya, merebus telur yang masih ada cangkangnya ya. Merebus telur atau merebus ikan ya, itu. Alat yang digunakan pada boiling, dan alat ini juga digunakan pada teknik panas basah yang lain, yaitu panci ya. Hampir semua teknik panas basah menggunakan panci. Oke, yang kedua, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Nah, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi makanan yang direbus dengan api yang kecil di bawah titik didih, yaitu 85 sampai 96 derajat Celcius. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti telur dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Nah, contoh memasak telur poach ya, telur yang direbus tapi dengan cara dipecah cangkangnya, jadi sudah tidak ada cangkangnya. Kalau tadi direbus boiling itu dengan cara utuh dengan cangkang, kalau ini tidak, sudah dipecah. Yang ketiga,
teknik menyetup atau menggulai, stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api yang sedang. Maksud dari dimasak dengan api yang sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Tujuannya itu, ya. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati, ya, agar tidak hancur makanannya. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Yang keempat, teknik mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya. Dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam satu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan tersebut, ya, yang sedang dikukus, ya. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti panci tadi, ya, langseng atau dandang tapi dikasih kukusan, ya, klakat, ya, atau kukusannya sendiri, ya, ada kukusan sendiri, ya. Makanan yang diolah dengan cara ini banyak, ya, ikan, ayam, ya, hasilnya lebih sempurna. Nah, perhatikan gambarnya. Di situ dikukus, ya, ikan yang dikukus. Oke. Alat pengukusnya itu contohnya, ya, sama-sama panci tapi ada pengukusnya sendiri, ya, atau klakatnya tadi. Oke. Yang kelima, teknik mendidih atau simmering, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung, ya, gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang sedang direbus tadi. Ya. Oke, itu tadi panas basah. Sekarang kita masuk ke panas kering, ya, atau dry heat cooking. Yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak, ya, minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam, ya, sehingga memperoleh hasil yang crispy atau yang crunch, ya, yang kalau digigit kriuk gitu, ya. Contoh masakannya fried chicken, ya, ayam goreng, ya, fried chicken lah itu yang di pinggir-pinggir jalan, fried chicken pinggir jalan lah itu gorengnya menggunakan teknik ini, deep frying, minyak yang banyak. Yang kedua adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajannya datar. Ya, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik, ya, dibalik hanya satu kali. Contohnya kalau kalian menggoreng telur mata sapi, ya, kalian goreng dibalik sekali sudah selesai, ya, itu. Yang ketiga teknik baking atau memanggang, ya, yaitu pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Teknik baking ini digunakan untuk daging dan ikan, ya, baik daging ayam atau daging kambing atau daging sapi atau daging yang lain. Alat yang digunakan bisa ovennya juga bisa oven yang menggunakan api atau oven listrik atau microwave, ya.
Yang keempat, teknik membakar atau grilling. Teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle, atau di atas panci dadar ya, atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Contoh ikan bakar, daging bakar, sate ayam ya. Itu menggunakan teknik grilling ini. Ya. Semua tadi, teknik-teknik yang tadi itu tidak menghasilkan rasa yang enak. Ya, rasanya masih kurang nikmat kalau hanya dibakar, direbus, di apa. Nah, biar lebih nikmat, rasanya lebih mantap, gurih, harum, itu harus ditambahi dengan bumbu-bumbu atau rempah. Kita akan membahas bumbu dan rempah-rempah. Ada beberapa bumbu dan rempah ya. Oke. Yaitu fungsi bumbu dan rempah adalah untuk menambah cita rasa dan dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan pangan. Jadi tidak asal ya. Selain itu, bumbu juga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet ya. Karena ada beberapa kandungan zat pada rempah yang digunakan bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. Bumbu apa saja? Ayo kita bahas. Pertama adalah cabai. Ya, kalian pasti tahu ini. Di rumah kalian pasti ada dan kalian suka ini. Jika yang suka pedas. Fungsi memberikan rasa pedas dan efek warna merah pada masakan. Ada berbagai jenis cabai yang dikenal, yaitu cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai hijau keriting, cabai hijau besar. Ya. Ada sekarang malah sebutannya cabai rawit setan, yang pedasnya luar biasa. Yang kedua, bawang merah atau allium cepa. Fungsi memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan serta bersifat antimikroba. Itu bawang merah. Yang ketiga, bawang putih atau Allium sativum. Fungsi memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan sama seperti bawang merah ya. Bawang putih juga sama seperti bawang merah, yaitu mengandung zat yang berfungsi menurunkan kolesterol dan juga memiliki kandungan antimikroba kayak bawang merah ya. Kalau ini tambahannya adalah menurunkan kolesterol. Yang selanjutnya, jahe atau Cingiber officinale. Fungsi sebagai bumbu dalam olahan ikan dan daging. Pada olahan ikan, jahe dapat mengurangi bau anyir atau amis pada ikan ya. Rasa pedas dan agak sedikit pahit, itu jahe. Lanjutnya, lengkuas atau Alipinia galanga, yaitu umbi berserat kasar agak keras berwarna putih kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan ya. Rasanya sedikit pedas, getir dan memiliki aroma yang khas ya, aroma lengkuas tadi. Lanjutnya, kencur atau Kaempferia galanga berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya sedikit pedas dan getir, memberikan rasa segar dan aroma khas pada masakan. Kencur. Lalu kunyit atau Percuma longa berwarna kuning hingga orange, rasa pedas, dipakai sebagai aromatik dan juga memberi warna kuning alami pada masakan. Pewarna alami ya. Jinten atau Carum roxburghianum. Nah, biji-bijian berbentuk agak pipih, lembut, berwarna kuning kecoklat-coklatan, berbau harum segar. Rempah ini digunakan sebagai bumbu untuk memberikan aromatik segar pada masakan. Lanjutnya, pala atau Myristica fragrans
berdaging kuning muda kehijau-hijauan. Bijinya dibuat untuk bumbu penyedap. Rasanya sedikit pedas dan getir serta berbau wangi. Lanjutnya kulit kayu manis atau cinnamomum. Cinnamomum ya, fungsinya memberikan aroma harum manis ya, aromanya manis dan harum. Kembang pekak atau bunga lawang atau Illicium verum. Fungsi penyedap rasa pada masakan, memberikan aroma harum segar pada masakan. Buahnya berwarna coklat ya. Bentuknya seperti bintang. Merica atau lada. Fungsi sebagai bumbu, memberikan rasa hangat atau pedas pada masakan serta aroma yang khas. Berbentuk bulat kecil seperti ketumbar tetapi lebih keras. Kalau ketumbar lebih lunak ya. Warna putih kekuning-kuningan, rasanya pedas seperti cabai. Ya, ini biasanya pengganti cabai. Ketumbar atau Coriandrum sativum. Fungsi memberikan rasa gurih dan bau harum yang khas pada makanan. Ya, pada masakan. Berbentuk bulat kecil berwarna coklat kekuning-kuningan dan agak lunak. Kalau diulek itu lebih mudah. Ya. Daripada merica. Yang terakhir kapulaga atau Amomum compactum ya. Fungsi memberikan aroma harum dan segar pada masakan. Buah agak bulat berwarna putih atau kekuning-kuningan, bergaris-garis rapat, bermahkota sisa perhiasan bunga, berbiji banyak kecil-kecil, terlindung dalam salut. Biji berwarna keputihan ya, atau coklat kehitaman. Itu bumbu dan rempah ya. Semua itu tidak serta-merta langsung enak, tapi harus dengan komposisi tertentu untuk menghasilkan misalnya masakannya yang enak, harum, gurih dan lain sebagainya. Langsung untuk tugas 3 ya, karena materi kita sampai di sini saja biar tidak terlalu lama. Tugas 3 seperti biasa, ketentuan mengerjakan tugas. Bisa kalian baca. Kerjakan tugas di selembar kertas. Jawablah 10 soal yang ada. Setelah selesai pindahkan jawabanmu ke tugas 3 ya, yang ada di Google Classroom. Di tugas pada Google Classroom sudah tidak ditulis lagi soalnya, sehingga kalian hanya mengisikan jawaban saja. Pindahkan jawabanmu saja. Jadi jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen di kertas yang kamu kerjakan. Nanti dikumpulkan pada saat mid semester, pada saat kita bertemu ya. Pastikan nilai kamu 100. Jangan lupa untuk sebelum masuk ke soal, subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, soal pertama. Perhatikan gambar di samping agar menghasilkan gurih dan crispy. Teknik pengolahan yang tepat adalah A. Deep frying, B. Shallow frying, C. Sauteing, D. Baking. Nomor 2. Alat masak yang digunakan pada teknik shallow frying adalah panci, griddle, wajan cekung, wajan datar. 3. Dalam teknik pengolahan makanan panas basah, selain menggunakan air, cairan yang digunakan untuk mengolah makanan dengan cara merebus adalah A. Kaldu dan susu, B. Santan dan kaldu, C. Susu dan air es, D. Santan dan susu. 4. Akan memasak telur menggunakan teknik panas basah dengan telur yang dipecah. Jadi tidak menggunakan sangkang, ya, dipecah di air. Sebaiknya Bu Wito menggunakan teknik apa? A. Boiling, B. Steaming, C. Poaching, D. Simmering. 5. Dalam teknik pengolahan makanan panas basah, selain menggunakan air, cairan yang digunakan untuk mengolah makanan dengan cara
Stewing adalah A. Kaldu dan susu, B. Santan dan kaldu, C. Susu dan air, D. Air, susu, santan, dan kaldu. Enam. Jenis rempah di bawah ini yang memberikan rasa gurih dan aroma sedap serta bersifat antimikroba adalah A. Jahe, B. Kulit kayu manis, C. Bawang merah, D. jinten. 7. Rempah ini berwarna putih kekuning-kuningan, rasanya sedikit pedas dan getir, memberikan rasa segar dan aroma khas pada masakan adalah A. Kunyit, B. Lengkuas, C. Lada, D. Kencur. 8. Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk memasak dengan teknik grilling, kecuali A. Oven, B. Griddle, C. Teflon, D. jeruji. Kecuali ya. 9. Bu Wito sedang menyiapkan menu sarapan untuk Pak Karjo, yaitu goreng telur mata sapi. Agar hasilnya sempurna, sebaiknya menggunakan teknik A. Deep frying, B. Shallow frying, C. Baking, D. Grilling. Terakhir, bumbu dapur yang memberikan aroma manis dan harum pada masakan adalah A. Kapulaga, B. Kulit kayu manis, C. Merica, D. Kembang peka. Demikian, jangan lupa pindahkan jawabannya pada yang ada di kertas ke Google Classroom ya, yang di Google Form. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. See you.